semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video presentasi psikometri dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah psikometri dasar. Sebelum kita belajar lebih lanjut dengan hal-hal yang akan saya paparkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Dian Angelita Neo dengan NIM 205-2024-0011. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi Kristen, kelas A semester 2. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang apa saja konsep dasar psikometri, pengertian variabel, pengukuran nominal, dan teori tes klasik. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama mengenai topik-topik yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari psikometri dasar. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pengukuran dan pengujian sifat-sifat psikologis. Sederhananya, psikometri adalah tentang bagaimana kita mengukur secara ilmiah hal-hal seperti kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan. Tujuan utama dari psikometri dasar adalah untuk mengembangkan alat ukur yang akurat dan reliabel dan valid untuk mengukur sifat-sifat psikologis. Alat ukur ini bisa berupa tes, kuesioner, atau skala. Latar belakang psikometri dasar. Kelahiran psikometri dasar pada abad ke-19 ketika Francis Galton mendirikan laboratorium antropometrik dengan maksud untuk menentukan atribut psikologi secara eksperimental. Kelahiran psikometri dasar sebagai cabang ilmu psikologi ditandai oleh pembentukan The Psychometric Society atau masyarakat psikologi pada tahun 1935 di Amerika Serikat di bawah pimpinan Thornton, yaitu seorang psikometri di Universitas Chicago kala itu. Organisasi profesi ini menerbitkan sebuah jurnal dengan tujuan mengembangkan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu rasional kuantitatif. Atribut dan variabel. Atribut dan variabel psikologi adalah karakteristik mental atau perilaku yang dapat diukur dan dipelajari dalam psikologi. Atribut psikologi adalah sifat-sifat yang dimiliki setiap individu seperti kecerdasan, kepribadian, atau emosi. Variabel psikologi adalah karakteristik yang dapat diukur dan berubah-ubah seperti tekanan, kecemasan, atau kecerdasan emosional. Dalam psikometri dasar, ada juga jenis atribut dalam psikologi. Nah, saya akan menjelaskan 3 jenis atribut dalam psikologi. Yang pertama, kognitif. Kognitif ini terkait dengan proses berpikir seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah afektif. Afektif ini terkait dengan emosi dan perasaan seperti kecemasan, stres, dan depresi. Yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian ini terkait dengan gaya berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Jenis-jenis variabel dalam psikologi. Yang pertama, variabel independen. Variabel yang diubah atau dimanipulasi oleh peneliti, misalnya jenis terapi. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang diukur sebagai hasil manipulasi variabel independen, misalnya tingkat kecemasan. Yang ketiga,
Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, variabel mediator. Variabel mediator adalah variabel yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Karakteristik pengukuran. Yang pertama adalah perbandingan atribut dengan alat ukur, yang mana pengukuran melibatkan pembandingan antara benda atau dimensi yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Yang kedua, hasil kuantitatif, yaitu hasil pengukuran selalu dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai numerik. Yang ketiga, hasil deskriptif. Hasil pengukuran memberikan informasi deskriptif tentang atribut yang diukur, misalnya panjang, berat, suhu, atau karakteristik lainnya. Yang keempat, pengukuran angka dan skala. Pengukuran menggunakan angka atau skala tertentu untuk memberikan nilai yang tepat untuk atribut yang diukur. Selanjutnya adalah pengertian tes psikologi. Ada sejumlah definisi yang bisa kita temukan tentang tes psikologi, psikoterapi, atau tes. Allen dan Yen pada tahun 1979 mendefinisikan tes sebagai sarana atau alat untuk memperoleh suatu sampel atau contoh perilaku seseorang. Feinberg pada tahun 1995 menempatkan definisi tentang tes dalam konteksnya yang lebih luas, yaitu asesmen. Menurutnya, asesmen merupakan jenis prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang orang. Jadi, secara umum, tes psikologi merupakan salah satu jenis asesmen yang menggunakan serangkaian prosedur khusus untuk memperoleh informasi serta mengonversikan atau mengubah informasi tersebut ke dalam serangkaian bilangan atau skor. Yang berikut adalah jenis-jenis tes dalam psikologi. Yang pertama, penggolongan tes berdasarkan tujuan. Ada beberapa penggolongan tes berdasarkan tujuan, yaitu yang pertama, domain atau ranah atribut yang akan diukur. Yang kedua, audiens atau khalayak yang akan dikenakan tes. Yang ketiga, jenis skor dalam arti bagaimana hasil tes akan digunakan. Jenis pengukuran tes psikologi yang kedua adalah penggolongan tes berdasarkan isi, yaitu konten atau isi tes psikologis yang menuju pada jenis kemampuan atau jenis atribut psikologis yang terletak dalam masing-masing ranah, dimensi kepribadian atau wilayah tingkah laku tersebut, dan yang menjadi sarana atau objek pengukuran. Pengertian variabel. Variabel secara umum adalah sesuatu yang dapat berubah atau bervariasi. Dalam penelitian, variabel merujuk pada karakteristik, atribut, atau faktor yang dapat diukur atau diamati dan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan kata lain, variabel dikatakan hal yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang memiliki variabel atau perubahan. Ada dua jenis variabel dalam tes psikologi, yaitu yang pertama, variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur secara langsung, misalnya skor tes, hasil survei, atau data penjualan. Variabel manifest digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel laten. Yang kedua adalah variabel laten.
Variabel laten adalah proses mengukur dengan menggunakan variabel manifest sebagai indikator, teknik statistik sebagai analisis faktor, pemodelan persamaan struktur atau SEM, atau analisis laten atau LCA yang digunakan untuk menyimpulkan nilai variabel laten dan data variabel manifest. Yang berikut adalah contoh pengukuran variabel laten. Jika kita ingin mengukur kepuasan kerja atau variabel laten, maka bisa kita menggunakan pertanyaan seperti seberapa puas Anda dengan gaji Anda, atau seberapa puas Anda dengan tantangan yang diberikan pekerjaan Anda, atau variabel manifest. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan kita gunakan untuk menyimpulkan seberapa besar tingkat kepuasan pekerjaan secara menyeluruh. Pengukuran nominal. Pengukuran nominal adalah skala pengukuran yang paling dasar di mana data akan dikategorikan tanpa urutan atau pengikat tertentu. Data dalam skala nominal hanya berfungsi sebagai label atau nama untuk mengumpulkan objek atau peristiwa. Contohnya adalah jenis kelamin laki-laki atau perempuan, warna favorit, atau pengelompokan berdasarkan agama. Selanjutnya adalah pengukuran ordinal. Pengukuran ordinal adalah pengukuran yang mengklasifikasikan data berdasarkan urutan atau peringkat tertentu, tetapi tidak mengukur jarak atau perbedaan antar kategori. Skala ordinal digunakan untuk menunjukkan variabel non-numerik seperti kepuasan, kebahagiaan, dan tingkat rasa sakit. Selanjutnya adalah skala interval. Definisi dari skala interval. Skala interval memiliki urutan nilai yang berarti dan perbedaan antara dua nilai bermakna dan konsisten. Namun, titik nolnya bersifat habirter atau sembarangan dan tidak menunjukkan ketiadaan variabel yang diukur. Karakteristik dari skala interval adalah yang pertama, urutan nilai-nilai tersusun secara berurutan, biasanya suhu dalam Celcius. Yang kedua, perbedaan yang sama, yaitu perbedaan antara dua nilai selalu sama. Yang ketiga, titik nol arbiter, di mana titik nol bukan menunjukkan ketiadaan suhu, melainkan suatu titik acuan yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah skala rasio. Definisi dari skala rasio. Skala rasio memiliki semua karakteristik skala interval ditambah dengan titik nol absolut atau nyata yang menunjukkan ketiadaan variabel yang diukur. Karakteristik dari skala rasio adalah yang pertama, nilai tersusun secara berurutan. Yang kedua, perbedaan antara dua nilai selalu sama. Yang ketiga, titik nol absolut, yaitu titik nol yang menunjukkan keadaan variabel yang diukur. Yang keempat, rasio yang bermakna, di mana rasio antara nilai bermakna. Misalnya, 2 kg adalah 2 kali lebih berat dari 10 kg. Poin terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah teori tes klasik. Nah, teori tes klasik adalah mode dasar dalam psikometri yang digunakan untuk menganalisis skor tes dan memahami hubungan antara skor observasi atau yang diperoleh dari tes dengan skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Teori tes klasik mengasumsikan bahwa skor observasi atau X merupakan gabungan dari skor sebenarnya atau T dan kesalahan pengukuran atau E.
Ada beberapa asumsi tentang teori tes klasik, yaitu yang pertama, rata-rata kesalahan pengukuran sama dengan nol. Artinya bahwa kesalahan pengukuran cenderung menyebar secara acak di sekitar skor sebenarnya. Tidak ada bias sistematis dalam kesalahan pengukuran. Yang kedua, korelasi antara skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran sama dengan nol. Artinya bahwa kesalahan pengukuran tidak berkorelasi dengan kemampuan atau sifat yang sebenarnya. Yang terakhir adalah variasi skor observasi yang merupakan penjumlahan dari variasi skor sebenarnya dan varians kesalahan dari pengukuran.